Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Hasibuan, Program Studi Pendidikan Agama Islam 1 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak Ustaz tak lupa untuk mengingatkan kepada kita semua, ketika kita datang ke sekolah selalu ikhlaskan niat yang pertama sekali. Ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Jangan karena orang lain, jangan karena gurunya ganteng misalnya, jangan ya. Anak-anak semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, baca doa dulu yuk. Pimpin oleh anak Ustaz Parlin. Pimpin dari Ta'awuz ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, absen dulu ya. Ya. Semoga dengan dibacakannya doa, maka nanti kita belajar ini semuanya bakal lebih mudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Anak Ustaz yang pertama, Toltak. Hadir Ustaz. Ya. Hadir. Rabono. Hadir Ustaz. Ya. Sumarpaung. Hadir Ustaz. Ya. Si Butar-Butar. Mana dia? Toltak. Ada keterangan Ustaz. Ada keterangan, absen. Ya, Siti Markobet. Hadir. Nah. Juleha. Alhamdulillah. Berarti orang yang tidak hadir. Ya. Saat buat keterangannya alfa. Nah, baik. Anak-anak semuanya yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Minggu semalam kita membahas tentang rukun-rukun iman. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada beberapa sifat yang wajib bagi Allah, tapi bukan maknanya Allah berdosa kalau enggak mempunyai sifat itu. Enggak ada sesuatu pun yang mewajibkan bagi Allah. Begitu. Jadi kalau ada Ustadz misalnya, Ustadz bertanya, kenapa kita harus bertanya? Kenapa kita harus mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah? Kita mempelajari sifat wajib bagi Allah. Jadi apa sih gunanya kita mempelajari sifat wajib bagi Allah? Begitu kan, Poltakan? Ya, Rabono begitu kan? Jadi ada tujuannya kalau kita belajar sifat wajib bagi Allah. Ya, Siti Marpaung. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali pernah berkata, Imam Al-Ghazali pernah berkata, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Enggak sah loh anak-anak Ustaz, ibadah seseorang tersebut seberapapun besarnya dia beribadah enggak sah kecuali setelah ia mengenal Tuhan yang ia sembah. Dengan cara apa mengenal Tuhan yang kita sembah? Dengan cara memahami sifat wajib bagi Allah. Baik anak-anak Ustaz semuanya, karena kita mempelajari tentang sifat 13 sifat-sifat yang wajib bagi Allah,
Maka Ustadz ingin menunjukkan kepada kita semua. Ada video loh, ada video nazam sifat 20. Gak ada yang mengatakan sifat 20, ada yang mengatakan sifat 13. Nah, jadi nanti Ustadz tunjukkan video ini. Anak-anak semuanya perhatikan semua apa yang Ustadz tunjuk, apa yang Ustadz tengokkan. Jadi nanti Ustadz bakal tanya, dan nanti Ustadz bakal kasih kesempatan kepada anak-anak semua yang mau bertanya, yang mau menanggapi. Ya, jelas anak-anak semua? Jelas, Pak. Nah, saya tunjukkan ya. Semua perhatikan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik sekali. Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha Ada dan tidak bermula, sifat wujud qidam inilah maknanya. Sifat baqa Allah adalah artinya Dia tidak punah, kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Ini mana sifat mukhalafatul lil hawadisi, jauhilah orang jahil. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat, batasan dan warna. Ini sifat qiyamu binafsi, tanpa atas bawah, kanan maupun kiri. Mana wadaniyah Allah Maha Esa, tidak ada kesamaan pada zatnya, juga perbuatan dan pada sifatnya. Mana zatnya adalah hakikatnya. Sifat kudro Allah pahami mananya, Dia Maha Kuasa atas segalanya. Wajib akli jaiz dan mustahil akli, 3 hukum akal harus kau pahami. Hanyalah terkait dengan jaiz akli, sifat kudro Allah engkau harus jeli. Mana dari sifat irada Allah, Dia berkehendak terhadap yang ada, baik buruk kufur maupun iman. Dengan iradanya jangan kau ragukan. Sifat ilmu Allah mencakup yang 3, dari hukum akal tetaplah waspada, Dia tahu segala. Nampak semua videonya? Jelas? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Gak apa-apa, nanti Ustaz tunjuk untuk si Juleha sendiri. Depan muka si Juleha nanti ya. Atau gimana? Nah, Ustaz putar sekali lagi ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik sekali. Tuhan kita Allah. Itu dia. Yo anak-anak Ustaz, ada yang mau bertanya tentang video yang Ustaz tunjukkan? Ada yang mau bertanya tentang sifat wajib bagi Allah dari video yang Ustaz tunjukkan? Ayo Ramono. Atau Polta? Saya, Pak. Iya Juleha, silakan. Jadi, Pak, sifat wujud Allah itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya ada orang yang menanya, oh, kan Allah itu ada. Setiap yang ada itu pasti ada tempatnya, katanya. Iya. Itu bagaimana, Pak, kita menanggapinya seorang siswa, Pak? Supaya misalnya nggak mengambang. Karena saya belum mengerti, Pak, istilahnya gitu. Nah, jadi Sujuleha bertanya, katanya kalau ada sesuatu yang ada itu
pasti memiliki tempat. Nah, jadi bagaimana kalau kepada Allah, Allah ada tapi nggak memiliki tempat? Bagaimana menjelaskannya? Begitu Juleha ya? Iya Pak. Nah, ayo, siapa yang bisa menanggapi murid-murid Ustadz? Ayo, dari Ustadz tunjukkan video. Ada murid yang lain yang menjawab, yang bertanya. Nah, sekarang Ustadz kasih lagi kesempatan kepada murid-murid Ustadz. Siapa yang mau menjawab? Poltab? Kenapa nggak dijawab? Belum paham? Iya, Rabono? Belum paham juga? Ya, Marpaung? Belum. Siti Juleha? Siti Markobet, maksud Ustaz? Udah paham? Belum? Nah, pinter rupanya pertanyaan Juleha nih. Nah, jadi nanti Ustaz nanti bakalan menjelaskan semua sifat 13. Tapi setelah semuanya ada kerja kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan si Juleha, Ustaz bagi dari beberapa orang, dari sekian banyak orang nih, Ustaz bagi menjadi 2 kelompok. Dan nanti setiap kelompok mendiskusikan sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada di video yang Ustaz tunjukkan. Nah, yang perempuannya 1 kelompok, yang laki-lakinya 1 kelompok ya. Oke Ustaz. Nah, Bisa pastinya bukan dari segi gerakan, tapi dari itu tidak ada segi perempuannya dia nak, perempuannya. Gimana anak-anak? Udah dapat jawabannya? Udah siap diskusinya? Hampir. Yang laki-laki gimana? Udah siap? Hampir. Sedikit lagi berarti. Anak Ustadz yang perempuan udah siap? Udah siap Ustaz. Udah siap. Oke, Ustadz tunggu sekitar 5 menit lagi ya untuk laki-laki. Siap nanti dari video yang Ustadz tunjukkan. Ambil intisari dan jawaban dari pertanyaan si Juleha tadi ya. Oke, Ustadz tunggu 5 menit. Ya, Ustaz. Dah. Oke. Alhamdulillah. Baik. Tadi kan si Juleha bertanya. Kemudian Ustaz lemparkan lagi kepada anak-anak sekalian. Nah, gunanya apa? Agar semua anak-anak lebih memprioritaskan, lebih semangat untuk mencari jawabannya. Nah, jadi nanti kalau anak-anak Ustaz salah jawab, Ustaz betuli. Artinya kita biar lebih semangat, mandiri gitu kan. Nah, oke. Ustaz persilakan kepada, tadi kan ada Ustaz suruh nih diskusi kan, kelompok 2 kelompok. Nah, Ustaz silakan kepada kelompok laki-laki untuk membacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya ke depan kita semua. Untuk itu Ustaz persilakan kepada anak Ustaz Marpaung, ya. Anak Ya, Ustaz Ustaz. Marpaung, silakan Ustaz, silakan anak Marpaung maju ke depan, berdiri, jelaskan apa yang didiskusikan tadi ya, nah ya. Berdiri sini nak ya. Bangun tempat, jika masih bertempat, melanggar tempat. Apa rasanya? Apa bedanya? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Juleha. Tadi pertanyaannya disebutkan bahwasanya makhluk itu bertempat dan mengapa Allah itu tidak bertempat. Begitu tadi kan Ustaz. Ya, begitu nak, Marpaung. Mengapa demikian? Jadi jawabannya yang telah kami diskusikan yaitu bahwasanya sesuatu sang pencipta itu tidak layak dikatakan dia bertempat, karena sesuatu yang butuh kepada tempat itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan.
Karena sifat butuh kepada tempat itu merupakan sifat lemah. Nah, jadi mustahil Allah itu butuh kepada makhluknya, karena sifat butuh adalah sifat daripada makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 disebutkan, yang ayatnya laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Itulah Ustaz yang dapatkan sampaikan dari hasil diskusi yang telah kami diskusikan dengan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Pak. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan ke buku. Yang meriah. Yuk, Ustaz nampak kok lemes-lemes semua nih. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng tadi, tiba-tiba presentasi diskusi makin macam tahu goreng mukanya Ustaz nampak. Ya, kita harus semangat dulu ya. Harus semangat nih. Iya Ustaz. Tepuk semangat ya. Iya Ustaz. Tepuk semangat. 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 Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih dan bangga Ustaz kepada anak Ustaz si Marpaung nih. Marpaung ini merupakan anak yang aktif, pintar pula, ganteng lagi. Putih, ha. Anak Ustaz, anak saya Ustaz Marpaung. Semoga Allah berikan kepada anak-anak Ustaz semuanya kepahaman dalam ilmu agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kesimpulannya, sifat wajib bagi Allah itu ada yang mengatakan ulama 13, ada yang mengatakan 20. Apa saja ia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalam 13. Ulama yang mengatakan 13 sampai kalam. Namun ulama lain juga ada berpendapat sampai 20. Sebenarnya itu pengulangan dari sifat-sifat ma'ani. Apa saja ia? Ia menjadi sifat maknawiyah. Nah, kalam kan kaunuhu qadirun, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Jadi semuanya ada 20. Baik, Ustaz harapkan dari sifat-sifat wajib bagi Allah kita teladani nilai-nilai kebaikan yang ada pada sifat-sifat wajib bagi Allah. Semoga bisa menjadi cerminan bagi kehidupan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Skip. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Untuk menguatkan pelajaran kita pada hari ini, maka Ustadz ada ingin membawakan sebuah syair tentang sifat wajib bagi Allah. Nanti Ustadz duluan membacakan syair. Setelah Ustadz bacakan, nanti kita sama-sama membaca syair ya. Ini Ustadz dulu, biar lebih kuat pemahaman kita, biar lebih kuat hafalan kita akan sifat wajib bagi Allah ini. Syairnya nanti begini ya. Allah wujud tidak baqa, mukhalafatu lil hawaditi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, putra irada, ilmu hayat sama, basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran, mutakalliman. Begitu ya. 13 sifat. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, putra irada, ilmu hayat sama, basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan sami'an
basiran mutakalliman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, apakah anak-anak Ustaz semua udah hafal syairnya? Insyaallah Ustaz. Rabona udah hafal? Siapa tadi? Siti Markoba udah hafal? Insyaallah Ustaz. Juleha? Insyaallah Ustaz. Anak kesayangan Ustaz udah hafal? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena udah selesai nih materi kita, Ustaz mau mengevaluasi nih, apakah betul paham atau tidak pelajaran yang Ustaz ajarkan sebelum. Ini yang Ustaz tuduh yang tahu-tahu nih, bukannya yang macam tahu goreng. Yo, Juleha. Ya Ustaz. Ustaz mau mengevaluasi pelajaran tadi. Coba sebutkan dan jelaskan apa pengertian qiyamuhu binafsih terhadap sifatnya Allah. Apa maknanya juga? Maknanya ialah Ustaz, Allah yahtaju ila syai'in. Bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada sesuatu apapun. Sebab bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu Ustaz, walaupun dia kaya raya, dia pasti butuh kepada makhluk lainnya. Contohnya dia ada ajudan, dia ada prajurit, ada pembantu. Itu kan dia masih butuh kepada orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Ustaz tidak butuh kepada sesuatu apapun untuk menjadikan apa yang Allah kehendaki. Dia tidak butuh sesuatu apapun. Maksudnya dia berdiri sendirinya itu tidak butuh kepada makhluknya. Sebab dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan pencipta atau dikatakan sifatnya qiyamu binafsi itu tidak butuh. Kalau dia butuh Ustaz, berarti dia sama dengan makhluk. Karena Allah itu tidak butuh kepada makhluk, sesuai dengan surah Asy-Syura dan sesuai dengan surah terakhir ayat surah Al-Ikhlas. Itu Ustaz sudah jelas dan itu termasuk ayat-ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Begitu Ustaz. Ya, silakan berikan tepuk tangan kepada Juleha. Ini pun murid kesayangan Ustaz aja lah. Karena rupanya diam-diam mengerti rupanya murid Ustaz nih, si Juleha nih. Ya, jadi pengertian qiyamuhu binafsi bagi Allah yang lebih tepatnya itu ialah la yahtaju ila syai'. Allah enggak butuh kepada sesuatu pun. Ya Allah ciptakan enggak butuh. Jadi kalau kita katakan Allah berdiri dengan sendirinya, kalau secara harfiah memang begitu. Namun kalau secara makna menyalahi di hukum syariat. Yang namanya berdiri itu sifatnya makhluk. Sifat makhluk enggak Rabono berdiri. Makhluk. Maka kalau diterjemahkan secara harfiah kurang tepat. Yang lebih tepat maknanya adalah la yahtaju ila syai'. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, maka kita tutup dengan doa, tahlil, sholawat dan doa. Ya. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ustaz atas semua perhatian. Ustaz mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.